Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu dosen dan juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Vivatul Bariyah dari kelas A31 pada pertemuan yang ke-14 Pendidikan PAI di luar sekolah. Di sini saya akan menjelaskan tentang orang dewasa. Belajar orang dewasa dan pendidikan luar sekolah. Kenapa belajar orang dewasa harus ada dalam kajian pendidikan luar sekolah? Karena mereka tetap memiliki kebutuhan belajar meskipun telah melewati usia sekolah formal. Banyak dari mereka yang belum sempat menyelesaikan pendidikan perlu meningkatkan keterampilan kerja atau ingin juga lebih aktif dalam kehidupan sosial dan keluarga. Pendidikan luar sekolah memberikan kesempatan belajar yang fleksibel, tidak terkait waktu dan tempat, sehingga cocok dengan kondisi orang dewasa yang sibuk bekerja atau mengurus rumah tangga. Selain itu, pendidikan bagi orang dewasa juga berperan dalam meningkatkan kualitas hidup, mengurangi kesenjangan pendidikan, dan memberdayakan masyarakat agar lebih mandiri dan produktif. Oleh karena itu, keberadaan mereka sangat penting dalam arah dan pelaksanaan program-program pendidikan luar sekolah. Pendidikan berkelanjutan atau continuing education, bahwa pendidikan adalah sebuah proses berkelanjutan dimulai dari bayi, berlanjut sampai dewasa dan sampai mati, memerlukan berbagai metode dan sumber belajar. Lifelong education dan continuing education merupakan landasan bahwa pendidikan dilakukan oleh manusia sepanjang hayat dan berkelanjutan. Artinya, pendidikan yang di dalamnya terdapat proses belajar tidak berhenti di satu usia, melainkan dilakukan mulai dari kandungan sampai akhir hayat secara terus-menerus. Maka tugas pendidik adalah menjadikan setiap individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Belajar orang dewasa dapat diklasifikasikan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu belajar yang berkelanjutan. Maksudnya, belajar yang berkelanjutan berarti proses pendidikan tidak berhenti setelah seseorang lulus sekolah, tapi terus berlangsung sepanjang hidup. Orang dewasa tetap membutuhkan pembelajaran untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan kehidupan. Lalu yang kedua, belajar sebagai pembaharuan. Belajar bagi orang dewasa berfungsi sebagai cara untuk memperbarui pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang relevan dengan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Ini penting agar mereka tidak tertinggal dan tetap adaptif dalam berbagai peran hidupnya. Lalu yang ketiga itu belajar untuk pengkaderan. Belajar juga berfungsi sebagai pengkaderan, yaitu membentuk individu agar mampu menjadi pemimpin, penggerak, masyarakat, atau tenaga kerja yang siap pakai. Pendidikan ini sering berbentuk pelatihan atau pembinaan yang diarahkan untuk mempersiapkan peran tertentu. Lalu yang keempat yaitu belajar populer. Belajar populer adalah pendidikan yang muncul dari kebutuhan nyata masyarakat dan dilakukan secara partisipatif. Biasanya bersifat nonformal, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan bertujuan untuk memberdayakan kelompok masyarakat secara kolektif. Dan terakhir yaitu belajar kehidupan keluarga.
Orang dewasa juga belajar untuk menjalankan perannya dalam keluarga, seperti menjadi orang tua yang mendidik anak, menjaga kesehatan keluarga, atau juga mengatur keuangan rumah tangga. Pendidikan ini penting untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Menurut psikologi, belajar orientasi belajar orang dewasa, yang pertama relation, materi yang diberikan harus mampu memberi ketenangan jiwa dan mampu meningkatkan impact pada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, application. Materi senantiasa dapat diterapkan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, integration. Materi bisa diterapkan dan sekaligus digabungkan dalam pekerjaan yang telah ditekuni. Nah, cara belajar orang dewasa antara lain yakni praktis atau cepat. Artinya, mereka itu ingin cepat memahami sesuatu yang langsung bisa diterapkan dalam kehidupan atau pekerjaan. Lalu yang kedua itu ekonomis, tidak banyak biaya, yaitu tidak memerlukan biaya besar atau waktu yang lama. Lalu yang ketiga itu metodis, menggunakan pendekatan dan metode yang terarah sehingga mudah diikuti dan tidak membingungkan. Lalu yang terakhir itu realistis, sesuai dengan kenyataan. Nah, ya sesuai dengan kenyataan, yakni sesuai, kebutuhan mereka, bukan hanya sekedar teori, tetapi menyentuh langsung pada masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.